perayaan Natal keluarga GKK Sibolga, Batang Toru, dan Padang Sidimpuan. Kami menyambut dan menyapa pembicara kita pada saat ini yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, yaitu Bapak Evangelis Arthur Chandra. Selamat bergabung, Pak. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga baik-baik semuanya ya. Puji Tuhan, baik Pak. Ya, terima kasih Pak sudah boleh bergabung dengan kami, dan kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada rangkaian ibadah kita pada sore hari ini, saya akan membacakannya kepada kita. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, pembukaan terdiri dari pembukaan oleh MC, dan yang kedua kita akan bermain nanti. Dan yang poin yang kedua yaitu masuk dalam ibadah. Dan kita akan masuk ke bagian yang pertama yaitu pembukaan dan yang sedang berlangsung. Namun sebelumnya saat ini kita akan melihat tampilan video Natal pembukaan pada sore hari ini sebelum kita mulai ibadah kita. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam kata pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung. Mungkin ada yang dari Jakarta, dari Papua, dan dari manapun. Ya, kita bersyukur kita bisa bersatu di tempat ini walaupun secara virtual. Tetapi tidak mengurangi sukacita Natal kita di hati kita masing-masing. Ya, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu ada permainan supaya kita semakin semangat gitu ya. Nah, kita akan tiba ke permainan, dan permainan ini akan dipimpin oleh Ibu Nifaida. Kepada Ibu Nifaida saya persilakan. Oke, terima kasih Weni. Selamat sore semuanya. Senang bisa berjumpa kembali ya kita semua dari berbagai daerah. Di Sibolga ini kita bisa berjumpa. Oke, boleh exit screen dulu. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita akan bermain, tetapi mungkin saya akan menguraikan dulu ya. Permainan ini cukup menarik karena ternyata yang hadir itu semua satu keluarga ya. Saya cukup senang sekali. Dan memang ini untuk dimainkan oleh satu keluarga. Sebelum saya mulai, sambil persiapan, teman-teman sudah boleh ngambil Alkitab dulu. Saya mintanya Alkitab, tidak Alkitab ya. Alkitab ya. Kalau sudah ambil, boleh ditunjukkan. Ini Alkitab saya, begitu. Oke, silakan sediakan Alkitab dulu. Oke, sudah. Oke, kali ini saya akan membuat kuis tebak kata. Kemarin waktu di Lansia itu kita menebak gambar. Wah, ibu-ibu ada yang menang. Dapat hadiah. Dan kali ini kuis tebak kata. Oke. Kuis tebak kata ini ternyata kuis yang berhadiah pulsa. Jadi tidak sia-sia nanti teman-teman untuk yang mendapatkan jawabannya dan melakukan seperti yang saya minta ya. Oke, next. Persyaratannya ada. Pertama, sediakan Alkitab masing-masing. Jangan memakai Alkitab atau Alki Android. Yang kedua, bila sudah menemukan jawabannya, langsung ketik di chat Zoom. Jadi, bagi teman-teman yang memakai handphone, boleh dilihat dulu.
chat Zoom-nya yang tadi nulis-nulis. Nah, boleh dipersiapkan lah. Oke. Nah, begitu sudah menemukan jawabannya, langsung segeralah mengambil barangnya sebagai bukti. Jadi nanti ada jawabannya dan saya minta barangnya sebagai bukti ya. Oke. Lalu yang keempat, bila sudah, nanti saya akan ditemani oleh juri. Dan bila juri melihat ada pemenangnya yang pertama kali menuliskan jawabannya di chat, maka sesudah dihunjuk, oh ini pemenangnya, seperti itu. Lalu ambil barangnya sebagai buktinya, dan ayat itu harus dibacakan oleh sekeluarga yang memang waktu itu hadir di sana ya. Maka Anda akan berhak mendapat hadiahnya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, siap. Thank you. Suara tetap di-mute ya. Saya kasih contoh dulu, ya. Oke, contoh yang pertama. Nah, angka pertama yang di depan itu melambangkan perjanjian lama. Kalau angka di depan adalah angka nomor 2, berarti perjanjian baru. Ya, 1 ini perjanjian lama. Lalu yang kedua itu menghunjuk kepada kitab. Kitab apa yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Itu sebabnya saya meminta Alkitab fisik supaya lebih mudah menghitung ya. Lalu yang pertama berarti kitab Kejadian ya. Yang ketiga ini melambangkan pasal ya. Pasal 21 ini melambangkan ayat. Lalu 5 ini melambangkan katanya. Kata apa yang tertera di sana? Oke? Boleh dicoba? Jawabannya apa? Silakan kalau ada juri minta tolong bersuara ya. Saya tidak bisa melihat. Jawabannya adalah juri minta tolong. Jawabannya adalah siapa yang menjawab duluan? Ya, jawabannya adalah pakaian ya. Pak Yansen duluan. Iya, oke. Iya, tolong bersuara karena saya langsung hilang. Yansen ya? Ya, Yansen. Oke, ini hanya contoh ya. Oke, terima kasih sudah dibantu. Oke, sekarang yang sesungguhnya nih, yang sesungguhnya. Siap? Oke, 1, 2, saya akan buka soal yang pertama. Dedeng. Ayo, silakan dicari. Langsung ditulis jawabannya begitu dapat. Dan ada keluarga yang mengambil buktinya. Siapa yang pertama kali menuliskan? Ayo, ayo, ayo. Satu itu perjanjian lama. Ada yang mendapatkan jawabannya? Juri kalau udah mendapat jawabannya, tolong kasih saya tanda ya. Boleh ditulis, boleh ditebak. Saya tidak bisa membaca soalnya, karena lagi. Tolong langsung disuarakan aja jawabannya. Loh. Ibu Roma garam. Oke. Ibu Roma ya. Jawabannya adalah garam. Roma benar sekali. Oke, garamnya ada nggak Bu Roma? Saya mau lihat nih. Ini garamnya nih. Mana nih? Ada kan? Berbayang-bayang gambar Ibu. Oke, ada ya garamnya ya? Saya nggak jelas.
Oh ya, udah nampak. Oke, Bu Roma pemenangnya. Selamat, Anda sudah menebak jawabannya. Oke, siap. Yang kedua, soal nomor 2. Dedeng. Nah, ayo. Jawabannya? Siapa yang pertama kali mendapatkan duluan? Ayo. Evelina, bawang putih. Iya, jawabannya adalah bawang putih. Yeay, tolong tunjukin dong bawang putihnya di mana? Boleh Ibu disuarakan. Evelina. Boleh disuarakan juga, silakan. Ibu Evelina, boleh unmute, nggak apa-apa, supaya saya bisa lihat di gambar di samping. Ibu Evelina yang mana? Nah, juri bisa melihat. Saya nggak bisa melihat semua gambar soalnya. Memang lagi pelan ini suaranya. Ya, silakan ditunjukkan bawang putihnya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa ya. Oke, jawabannya benar ya, bawang putih. Oke, next ya. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Mohon nanti yang pemenangnya tolong ditulis nomor handphonenya ya, supaya bisa diisikan pulsanya ya. Pertanyaan ketiga, soal yang terakhir. Tadadadeng. Silakan. Nah, ayo. Langsung tunjukin barangnya juga. Jawabannya? Air, Cindy. Oke, Cindy, tolong tunjukin, tolong unmute supaya saya bisa nampak. Unmute dan tunjukin. Sebentar ya. Ini air. Oke, terima kasih ada barang putihnya. Selamat kepada Ibu Roma. Ibu siapa tadi kok? Sorry. Evelina. Ya, Evelina dan Cindy. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat. Tolong jangan lupa disertakan di chat ya nomor yang mau ditembak pulsanya. Berhadiah pulsa 50.000. Oke, saya kembalikan pada MC ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nifaida yang sudah memimpin kita dalam bermain. Wah, semuanya bersuka cita ya. Tadi saya melihat chat semuanya udah berlomba gitu ya. Pas disuruh ambil kitab semuanya semangat. Ya, selamat kepada ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu yang telah menjadi pemenang pada malam hari ini. Ya, nanti jangan lupa cantumkan nomornya biar diisi pulsanya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelumnya saya mengingatkan, nanti mohon Bapak Ibu menyediakan lilin
atau senter, karena nanti kita akan ada malam kudus dan kita akan nyalakan pada bagian malam kudus nanti. Ya, mohon Bapak Ibu sediakan terlebih dahulu lilin atau senter gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita akan masuk bagian yang pertama yaitu votum dan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosleni Barus. Kepada Ibu Pendeta saya persilakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami bisa bersama-sama merayakan Natal. Biarlah dalam perayaan Natal ini sungguh hati kami dipimpin, dikuasai oleh Tuhan, dan hari demi hari kami diperbarui oleh Tuhan Yesus yang kami rayakan pada malam hari ini. Biarlah Yesus yang sudah lahir dalam hati kami, itu yang terus menolong kami untuk menumbuhkan iman kami, menambah pengenalan kami akan Dikau. Terima kasih Tuhan, semua acara demi acara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia bergemar dan bersorak karena lahirnya Sang Juru Selamat. Oleh pada saat ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari KPPK nomor 88. Baik 1 dan 2, dunia gemar dan soraklah. Kelahiran Sang Juru Selamat telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama oleh para nabi. Pada saat ini kita akan mendengarkan ayat nubuat dalam berbagai bahasa terambil dari Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Micah 5 verse 1. But you, O Bethlehem Ephrata, who are to be little to among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel,
who's coming forth is from of all, from Venetian dance. Terima kasih. Ya, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa akan lahirnya Sang Juru Selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita Natal tidak hanya dirasakan oleh orang-orang pada zaman dahulu, bahkan sampai pada zaman sekarang ini. Bahkan pada saat ini ada juga jemaat yang merasa bersukacita menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Ya, pada saat ini ada persembahan pujian dari jemaat Padang Sidimpuan. Mari kita dengarkan bersama-sama. mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Hari Natal juga kepada jemaat yang ada di Padang Sidimpuan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mempersembahkan pujian.
kita akan tiba Bapak Ibu ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Arthur Chandra dengan tema penyembah palsu versus penyembah benar. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109 bait pertama dan keempat. Hai mari berhimpun. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Evangelis Arthur Chandra untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, wajah saya juga bisa terlihat dengan jelas. Terlihat. Ya, wajahnya belum kelihatan. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih, saya di sini sungguh berterima kasih untuk kesempatan melayani yang diberikan oleh Juan Tau Sucuan. Ya, sepertinya di sini saya tidak ada yang saya kenal selain Juan Tau Sucuan dan Juan Tony Faida dan juga anak-anaknya ya. Jadi mungkin saya perlu memperkenalkan diri ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih, saya bukan Deddy Corbusier ya. Saya bukan juga Kick Andy. Walaupun banyak orang yang salah sangka memikir saya itu kayak Kick Andy atau Deddy Corbusier ya. Nama saya Arthur Chandra. Sebelumnya saya melayani di gereja BCS Kalam Kudus Central Park Jakarta ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih pernah tahu gereja BCS Central Park ya yang ada di Jakarta sana. Nah, saya salah satu hamba Tuhan yang ada di situ. Dan kebetulan di bulan Desember ini saya sudah menyelesaikan pelayanan saya di sana dan sedang akan memasuki sebuah pelayanan yang lain. Bapak Ibu Saudara kasih, saya saat ini sudah berkeluarga dengan satu orang anak ya. Anak saya satu di saat ini sedang studi di US, usianya sekitar 19 tahun ya anak saya ya. Jadi saya menikahnya muda sekali dulu, 23 tahun saya menikah, jadi anak saya sekarang sudah gede. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, saya bersyukur hari ini kita bisa berbagi satu sama lain. Tadi ada banyak game yang menghangatkan kita ya, dan saya bersyukur juga ketika saat ini kita merayakan Natal, kita masih memiliki kesempatan itu. Walaupun perayaan yang Natal yang kita alami saat ini, ya mungkin berbeda dari biasanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara kasih, sebelum hari ini kita memasuki perayaan-perayaan Natal, mungkin dengan makan bersama keluarga kecil kita, ya, mungkin bersama teman-teman, maka mari kita menyambut hidangan utama Natal ini, yaitu firman Tuhan. Ya,
Firman Tuhan itulah yang menjadi hidangan utama kita pada hari Natal ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 2. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih bisa siapkan dulu. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nanti saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu Saudara kasih. Dan saat ini mari kita membuka firman Tuhan ini dengan sikap tunduk di hadapan Tuhan dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan dan memelihara kami. Pada saat ini ya Tuhan, ketika kami merayakan Natal bersama, dengan suasana yang sungguh berbeda, izinkanlah kami ya Tuhan, untuk menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau menyambut firman-Mu ya Tuhan, sebagai makanan kami, sebagai roti yang hidup yang mana kami boleh kunyah pada saat ini. Yang kami sungguh boleh syukuri kehadiran firman-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati dari anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, agar mereka boleh memusatkan pikiran mereka, hati mereka saat ini kepada firman-Mu, bukan kepada yang lain ya Tuhan. Biarlah mereka memusatkan hati pikiran mereka kepada diri Tuhan sendiri, yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Pakai juga hamba-Mu yang terbatas, agar supaya setiap daripada kami boleh memiliki berkat yang besar, berkat yang limpah ketika kami merenungkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, sebentar lagi kita akan memasuki penghujung tahun. Tahun 2020 akan segera usai. Yes. Saudara tahulah ya, 2020 adalah tahun yang penuh dengan kejutan. Penuh dengan kejutan yang tentunya tidak menyenangkan.
banyak sekali hal-hal yang membuat kita menderita hari-hari ini. Saudara, kalau kita flashback, kalau kita melihat kembali ke tahun 2020 ya, jelas kita melihat tahun ini sungguh tahun yang tidak menyenangkan. Misalnya kalau saya yang ada di Jakarta, ya, di awal tahun, tanggal 1 Januari, saya masih ingat itu, 1 Januari, seluruh Jakarta dikepung banjir. Pada saat itu, saya mendapatkan tugas untuk berkhotbah di depan jemaat ya di tanggal 1 untuk membuka hari itu dengan sebuah pesan pengharapan. Lalu saya melihat pengharapan kayak apa itu ya. Saya menuju ke gereja. Saya harus pakai celana pendek dan baju dan jas saya masukkan ke dalam tas plastik ya karena semuanya direndam air. Dan saya harus melewati banjir yang begitu hebat seperti itu. Dan ketika saya sampai di gereja yang ada di APL Tower pada saat itu, hanya ada segelintir orang yang datang. Dan kebanyakan orang yang datang adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam gereja yang mereka kebetulan tinggal di daerah Central Park dan mereka nggak bisa ke gereja mereka masing-masing gitu ya. Jemaat dari gereja BCA Central Park justru nggak bisa juga ke kita karena semua tempat itu benar-benar Jakarta itu dipenuhi oleh banjir. Kita tahu juga bulan Maret ada apa? Ya, bulan Maret ada COVID. Semua kegiatan terhenti. Dan di waktu itu juga, kira-kira di bulan April, gembala dari BCS Central Park dipanggil Tuhan karena COVID juga. Saudara, berbagai penderitaan hari ini dialami oleh banyak orang. Orang-orang yang dewasa, susah kerjanya hari ini. Cari duit susah. Bagaimana dengan anak-anak yang kuliah? Zoom mulu, ya. Semuanya online, matanya sampai berair. Awal-awal seneng ya. Wah, ini nggak perlu sekolah. Lama-lama bosan, tersiksa, pengen masuk sekolah lagi. Dan bagaimana dengan Natal kali ini? Yang biasanya kalau hari Natal, ibadahnya spesial, ibadahnya lebih keren. Tapi sekarang kita rayakan dengan Zoom juga online. Mana asiknya gitu ya, ibadah Natal kali ini. Mana vibes Christmas-nya, mana gema Natal itu. Saudara, tapi saya percaya dengan sungguh bahwa justru di dalam Natal tahun ini, kita bisa merayakan Natal itu kira-kira seperti apa yang dialami pada saat itu. Pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kenapa? Karena Natal bukan terutama soal perayaan. Tetapi Natal terutama adalah tentang penyembahan. Saudara, inilah makna utama Natal. Makna utama Natal adalah penyembahan, bukan perayaan. Saudara, tentunya di dalam hal-hal yang kita pandang berharga di dunia ini, kita itu membutuhkan kepastian. Misalnya, ketika kita ada kepastian di dalam pekerjaan, atau kepastian di dalam relasi. Bapak Ibu Saudara kasih, saya lihat di sini ada yang juga sudah punya anak-anak remaja, ya. Dan juga banyak sekali yang remaja pemuda yang saya lihat saat ini. Saudara bisa bayangkan, ketika misalnya anak saudara yang seorang gadis, ya, didekati oleh seorang pemuda, dan kemudian mereka seringkali berboncengan ke sana kemari, ya. Tapi itu mereka lakukan terus-menerus, dan nggak jelas hubungan mereka. Lalu saudara pengen tahu, ini sebenarnya mau kemana sih hubungan anak kita ini? Dan kemudian anak gadis kita tanya, ya, ke pemuda itu, Koko mau bawa kemana sih hubungan kita? Lalu pemuda itu dengan menjawab, gini nih, aku lebih nyaman kita tuh Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian.
Wah, saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara kasih pasti akan gelisah dan mungkin juga jengkel ya kalau seperti itu. Saudara, coba kita renungkan di dalam kehidupan kita ketika kita ikut Tuhan. Jangan-jangan kita memperlakukan Tuhan seperti Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Misalnya kita melihat hari ini, begitu banyak anak-anak Tuhan yang kalau dibilang mereka menjalin relasi dengan Tuhan, iya. Mereka ibadah, iya. Natal, iya dong, pasti. Ya. Tapi bagaimana dengan hari-hari yang lain? Hari-hari yang lain, mereka tidak menunjukkan kehidupan mereka sebagai anak Tuhan. Hidup mereka sebenarnya, kalau Tuhan boleh tanya, mau dibawa kemana hubungan engkau denganku? Nggak jelas. Saudara, ini urusan yang besar sekali. Ini urusan yang besar sekali ketika kita mengikut Tuhan, tetapi kita memperlakukan Tuhan tanpa kepastian. Karena itu hari ini kita perlu melakukan spiritual check up. Kita perlu swab test, saudara. Swab test bukan hanya masuk ke hidung, tapi sampai ke hati kita untuk melihat apakah sebenarnya kita itu positif ikut Tuhan, cinta Tuhan, atau sebenarnya ternyata negatif. Kita ternyata nggak ikut Tuhan. Kita ternyata orang yang cinta dunia. Cuman di mulut saja kita mengatakan, saya ikut Tuhan, saya menyembah Tuhan. Ternyata kita mendapati diri kita adalah penyembah yang palsu. Maka dari itu, saudara, mari kita melihat seperti apa penyembah yang palsu dan penyembah yang benar. Karena ini urusan yang besar. Ini urusan hidup dan mati. Ini urusan berkat atau kutuk. Jangan sampai ketika kita mengikut Tuhan, kita pada akhirnya akan menyesal. Ternyata mendapati bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita melihat yang pertama tentang penyembah yang palsu. False worshiper. Saudara perhatikan di dalam catatan Natal di sini yang ditulis oleh Matius. Kita melihat ada pengulangan kata menyembah 3 kali. Di dalam alur perikop ini, kita melihat adanya sikap perlawanan dan sikap penyembahan terhadap bayi Yesus. Tetapi sikap perlawanan itu tidak terang-terangan. Sikap perlawanan itu terlihat sembunyi-sembunyi dari belakang. Dan ini terselubung di dalam perkataan licik Herodes yang seakan mau menyembah Yesus, tetapi sebenarnya mau membunuh Yesus. Saudara, di dalam alur kisah ini, sungguh kita melihat bahwa isu utama, masalah utama di dalam Natal adalah masalah hati. Para penyembah palsu di sini adalah Herodes, itu jelas. Tapi kita juga melihat nantinya bukan hanya Herodes, tetapi para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Siapa Herodes? Herodes adalah raja settingan kekaisaran Romawi. Raja jadi-jadian untuk mengendalikan bangsa Yahudi. Raja ini adalah raja yang sinting, raja yang gila. Raja ini adalah raja yang insecure hari ini. Kalau kita ngomong ya, raja yang insecure, raja yang selalu tidak merasa aman dengan karir dan keamanan tahtanya. Ia merintis karirnya sebagai raja tega. Dia sikut kanan, sikut kiri, menghabisi lawan politiknya. Kalau nggak bisa disikut, ya disikat, saudara. Apa maksudnya? Dibunuh. Itu Herodes. Dia memiliki 10 istri dengan banyak anak. Yang semuanya hidup nggak akur. Kenapa? Karena seluruh anak-anaknya itu semuanya berjuang supaya bisa menggantikan papanya kelak. Papanya belum mati, tapi semuanya pada sibuk supaya mereka bisa gantiin papanya. Saudara lihat ya,
Herodes ini orang yang punya harta. Harta ada, tahta punya, wanita tersedia 10 wanitanya. Tapi hidupnya enggak secure. Hidupnya benar-benar berada di dalam ketakutan. Saking insecure-nya, Herodes membunuh kokonya, membunuh kungkungnya, dan juga membunuh mamanya sendiri. Dia juga membunuh anak-anaknya. 3 anak kandungnya dihabisi. Karena dia pikir mereka akan mengkudeta. Saudara, pada orang yang insecure seperti ini, orang yang nggak merasa aman seperti ini, orang-orang Majus dari wilayah kerajaan timur itu bertanya, di manakah dia? Raja Yahudi. Kami mau datang menyembah dia. Wah, ini penghinaan ini. Ini penistaan. Kalau buat Herodes. Loh, siapa kamu lihat? Ini saya rajanya. Gregetan dong dia, ya. Wah, ini orang minta dihabisin. Salah alamat orang-orang Majus ini bertanya kepada Herodes. Tetapi sekalipun Herodes sudah gregetan, pengen menghabisi mereka, Herodes licik. Dia mesti cari tahu siapa yang dimaksud raja baru Yahudi. Kemudian dia memberikan restu kepada orang-orang Majus ini untuk mencari bayi Yesus. Supaya nanti dia bisa ikut menyembah. Ya. Enggak benar-benar menyembah, tapi nanti akan dibunuh. Orang yang insecure seringkali adalah orang yang licik sekali. Saudara, di ayat 3 dikatakan Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Kata terkejut ini di dalam bahasa aslinya bermakna mereka sangat panik dan merasa terancam. Ini loh, insecure. Kata terkejut itu bermakna insecure. Seluruh Yerusalem itu yang siapa sih yang dimaksud? Seluruh Yerusalem yang dimaksud adalah para penguasa politik dan para penguasa agama Yahudi saat itu. Jadi yang insecure bukan cuma Herodes, tetapi juga para pemimpin rohani saat itu. Para alim ulama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka kebakaran jenggot. Karena dengan kedatangan orang-orang Majus ini, yang mau menyembah raja baru Yahudi, itu mengancam karir mereka. Mereka bisa tersingkir dari jabatannya. Karena mereka selama ini sudah nyaman untuk membangun nego-nego politik dengan Herodes. Semua orang tahu betapa korupnya para pemimpin agama saat itu. Semua orang tahu mereka coy Yesus, ya. Mereka menggunakan Yesus, menggunakan Allah Yahweh sebagai bisnis agama. Ini bukan hanya soal kekuasaan, ini juga soal keuangan. Soal duit, bos. Karena ketika mereka punya kekuasaan agama, mereka juga punya keuangan. Saudara, mereka insecure sekali karena ambisi dan kepentingan yang mereka miliki terhalangi. Di sini kita melihat ya, kebobrokan moral maupun kebobrokan spiritual yang ada di dalam pemimpin Yahudi saat itu. Pemimpin politik ataupun pemimpin agama. Kebobrokan ini semakin jelas ketika Herodes mengajak rapat para pemimpin rohani ini untuk bertanya tentang lokasi kerajaan, lokasi kelahiran Raja Yahudi. Di mana lokasinya? Pengen tahu. Tanpa mencari di dalam kitab, mereka sudah hafal, mereka langsung menjawab di Bethlehem, tanah Yudea. Seperti tertulis di dalam kitab Nabi. Jadi mereka ini bukan hanya orang yang tahu kebenaran, Bapak Ibu Saudara kasih. Mereka adalah orang yang hafal dengan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang ngerti
dan hafal menguasai kebenaran itu. Tetapi mereka juga adalah orang yang menolak kebenaran itu. Padahal jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem itu kira-kira hanya sekitar 7 km. Kalau di Jakarta misalnya naik Gojek ya, itu kira-kira cuma 15.000 Bapak Ibu Saudara kasih. 7 km itu. Tapi mereka nggak mau melangkahkan kaki mereka. Saudara, para pemimpin rohani bangsa Yahudi ini hanya peduli dengan agenda duniawi mereka. Mereka mengabaikan agenda kerajaan Allah di muka bumi. Dan di bagian ini kita melihat mereka itu cuek. Mereka gak peduli dengan keselamatan yang ada di depan mata. Nantinya justru mereka ingin menghabisi keselamatan yang datangnya daripada Tuhan itu. Setelah Herodes mati, mereka yang melanjutkan misi untuk membunuh Yesus. Dan mereka sukses. Siapa yang membunuh? Orang-orang yang mengerti dan hafal dengan kebenaran. Saudara, kalau Herodes itu adalah serigala, berbulu serigala, maka pemimpin rohani ini adalah orang-orang yang serigala berbulu domba. Orang yang lebih gila jahatnya daripada Herodes. Sebab mereka ngerti kebenaran. Tetapi membenci kebenaran. Hari-hari ini banyak sekali penyembah palsu. Banyak sekali penyembah palsu yang juga ada di gereja. Orang-orang yang ada di rumah Tuhan, mereka yang hanya mencari berkat kekayaan dari Tuhan. Berkat keselamatan. Berkat kesehatan dari Tuhan. Tetapi mengabaikan kehadiran Tuhan. Mereka bukan mencari Tuhan. Para penyembah palsu nggak peduli Tuhan ada atau enggak. Tuhan beserta mereka atau enggak. Mereka hanya peduli berkat Tuhan menyertai mereka atau tidak. Dan ketika Tuhan mau menjadi raja di dalam hati para penyembah palsu ini. Berontak. Mereka insecure. Karena hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Hati mereka hanya melekat pada berkat-Nya Tuhan. Apakah itu kekayaan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan. Saudara, para penyembah palsu hanya peduli dengan agenda duniawi mereka. Dan mereka meminta stempel dari Tuhan supaya keinginan duniawi mereka bisa dilaksanakan. Mereka ini seperti hari ini, cewek-cewek matre yang mengejar koko-koko. Ya. Atau hari ini banyak istilah-istilah sugar daddy, ya, yang mencari om-om. Yang dicari apa? Yang dicari duitnya dong. Ya. Dan banyak sekali hari ini orang-orang Kristen yang memperlakukan Tuhan seperti cewek matre. Hanya mencari Tuhan karena berkat-Nya, bukan karena siapa Dia. Saudara, penyembah palsu ini susah dilihat karena posisinya ada di dalam hati. Kita nggak bisa tahu seseorang itu penyembah palsu atau bukan. Tetapi kita bisa tahu apakah diri kita, ini penyembah palsu atau bukan. Karena kita yang tahu hati kita. Coba cek ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih, ya, teman-teman yang ada di sini, untuk cek. Coba di-swab hatinya. Apakah saudara-saudara insecure, merasa nggak aman ketika Tuhan mau menjadi raja, meminta ketaatan kita? Bagaimana ketika Tuhan berkata kepada anak-anak muda saat ini yang belum punya pasangan, untuk mengambil pasangan yang seiman, untuk memilih pasangan yang seiman, padahal engkau sudah terlanjur cinta
sama Abdullah atau sama Zainab, ya. Apakah engkau mau menaati Tuhan dengan mengambil pasangan yang seiman? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara kasih yang hari-hari ini adalah para pekerja? Bagaimana ketika Tuhan meminta ketaatanmu? Ketika dia berkata, layanilah aku. Apakah engkau merasa insecure? Apakah engkau berkata, waduh sorry Tuhan, ini loh, saya tuh masih punya banyak tanggungan, ya. Saya masih punya banyak urusan. Saya punya keluarga, punya anak. Ya, pelayanan nantilah Tuhan. Nanti kalau saya sudah banyak uangnya, saya sudah semuanya lancar, baru saya pelayanan Tuhan. Coba saudara, pada saat ini cek hati kita, apakah kita insecure, kecewa, marah, bahkan kepahitan sama Tuhan. Ketika dia mengambil sesuatu atau seseorang yang kita cintai, khususnya mungkin di saat-saat pandemi seperti ini, mungkin pekerjaan, begitu banyak orang-orang di Jakarta yang menjadi gelandangan baru karena mereka dipecat dari pekerjaannya, apakah di supermarket, apakah apapun itu, buruh pabrik, nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa pulang juga ke daerah mereka, nggak punya ongkos, mereka hidup menggelandang. Mungkin juga hari ini ketika Tuhan masih memberi engkau pekerjaan, tetapi memotong gaji. Bagaimana juga ketika hari ini mungkin banyak orang yang putus dengan pacarnya di saat lagi sayang-sayangnya. Bagaimana juga dengan orang-orang yang mungkin ditinggal oleh orang-orang yang dicintai karena mereka dipanggil Tuhan di waktu pandemi ini. Apakah engkau menjadi insecure, marah, kecewa sama Tuhan? Saudara, mungkin saat ini ketika kita mulai memikirkan, kita mungkin mikir, wah ini kayaknya gua banget nih, kayaknya aku ini penyembah palsu ya. Saudara, perlu kita sadari bahwa di dalam diri kita selalu ada spirit dari penyembah palsu ini. Keinginan, kedagingan dari penyembah palsu ini ada di dalam hati kita. Ada di dalam diri kita. Sekalipun kita mengatakan kita cinta Tuhan. Kedagingan kita yang selalu ingin menggeser Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Roma pasal 8 ayat 7 mengatakan demikian. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak taat kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for the mind that is set on flesh. Mind, pikiran, set kepada daging. Mindset kita, kalau selalu tertuju pada kedagingan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Akan menjadi orang-orang yang menyembah yang palsu. Kalau pikiran kita hanya dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi, keselamatan-keselamatan duniawi, maka jangan heran kalau ternyata Tuhan mengatakan suatu saat nanti, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Saudara, para penyembah palsu ini juga akan mencibir orang-orang yang ingin hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Para penyembah palsu ini selalu menghasut, nyinyir ketika mereka melihat orang yang tulus, lurus buat Tuhan. Mereka nggak senang melihat orang cinta Tuhan. Saudara, inilah pertempuran kita.
kita mesti terus melawan spirit penyembah palsu, spirit dari Herodes dan ahli Taurat yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada Herodes yang kecil, Herodes kecil yang selalu berkata, aku adalah raja, bukan Tuhan Yesus. Aku rajanya. Herodes kecil itu bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan gak usah atur-atur. Tuhan gak usah atur-atur hidup saya. Tuhan tahu gak usah ngomong-ngomongin saya lah. Ini hidup-hidup saya. Suka-suka gua dong. Herodes kecil di dalam hati ini juga licik. Licik karena dia bisa nego sama Tuhan. Dia bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku akan menyembahmu dengan lebih sungguh. Aku akan beri Tuhan perpuluhan. Enggak Tuhan, per 30-an kalau Tuhan kasih aku proyek ini. Kalau Tuhan kasih aku gantau yang besar ini, nanti aku akan sungguh-sungguh layani Tuhan. Aku kasih dah Tuhan keuntungannya. Bagaimana ketika Tuhan memberikan job itu, gantau itu, proyek itu, dengan cepat Herodes itu akan lupa. Saudara, di dalam hati kita juga ada para ahli Taurat. Ahli Taurat yang ngerti kebenaran, tetapi nggak suka diatur oleh kebenaran. Dan jago bikin argumen, jago bikin bantahan untuk melawan kehendak Tuhan. Di sini banyak sekali anak-anak muda. Dan ahli Taurat di dalam hati itu bisa berkata kepada anak-anak muda, maupun juga orang laki-laki yang dewasa, dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu, nonton bokep, nonton film porno itu dosa. Tapi saya punya kebutuhan biologis. Ya, cincailah Tuhan. Saudara, ahli-ahli Taurat di dalam hati kita nggak takut sama Tuhan dan bisa melawan Tuhan. Parahnya lagi, para ahli Taurat ini seringkali merasa diri lebih benar daripada orang lain. Ketika melihat ada setitik dosa pada orang lain, cepat, bau, cepat itu ya, langsung dinyinyirin, langsung diberikan ayat-ayat Alkitab. Tetapi dia tidak meneliti hatinya, apakah dia juga benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Saudara, jadilah penyembah yang benar. Hidup ini hanya sekali. Jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk menyembah yang palsu. Karena ini urusan besar sekali lagi. Ini urusan hidup atau mati. Ini urusan berkat atau kutuk. Karena itu, saudara, kita perlu belajar bagaimana menjadi penyembah yang benar. True worshiper, penyembah yang benar. Saudara, penyembah-penyembah yang benar adalah anak-anak Tuhan yang secure, yang aman imannya, yang aman hatinya, tenang hatinya, karena meletakkan iman percayanya di dalam Tuhan. Penyembah yang benar adalah orang-orang yang seringkali juga harus bayar harga untuk ikut Tuhan. Seringkali juga mereka dianggap remeh oleh dunia ini. Ngapain kamu jadi orang seperti itu? Jadi orang Kristen kok kayak fanatik ya kamu ya? Harus segitunya kah? Harus perpuluhan kah? Haruskah kamu pelayanan kah? Cincai, santai aja lah. Saudara, penyembah yang benar selalu berada di dalam ancaman dunia yang membenci Tuhan. Kita mendapati ini di dalam diri para orang Majus, ya, yang datang dari negeri belahan timur yang jauh sekali dari Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, Raja Yahudi dan Raja segala bangsa itu. Kemungkinan mereka berasal dari daerah wilayah kerajaan Persia, tempat pelayanan Daniel dahulu.
ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Jadi mereka mungkin pernah mendengar dan mempelajari perjanjian lama. Apalagi Daniel pada saat itu adalah pejabat ring 1 di kerajaan Babel. Orang yang sangat penting. Jadi mungkin Daniel juga mengajarkan perjanjian lama kepada orang-orang saat itu, orang-orang asing yang belum mengenal Tuhan. Jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tahu siapa Yahweh, siapa Allah yang diwahyukan di dalam firman Tuhan. Dia juga tahu siapa Mesias, raja yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Cuman mereka itu sebenarnya ngertinya sedikit tentang Yahweh. Jauh lebih sedikit daripada para imam dan ahli Taurat saat itu. Tapi bedanya mereka punya ketundukan pada firman Tuhan jauh lebih besar. Ketika mereka melihat bintang sang raja di timur, mereka berangkat menempuh perjalanan yang jauh sekali. Long distance road trip. Kira-kira 1.400 km, Bapak Ibu. 1.400 km lebih jauh jaraknya dari Jakarta sampai Bali. Yang kira-kira jaraknya 1.000 km dan kita hari ini bisa lewat dengan jalan tol. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu berbulan-bulan dengan biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya logistik yang tentunya nggak main-main. Biaya yang sangat besar mereka harus keluarkan. Belum lagi resiko dibegal di jalanan, dirampok. Kenapa? Karena orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang penting. Orang-orang yang kaya raya. Orang-orang Majus ini adalah pejabat yang sangat penting di istana raja. Mereka adalah orang-orang yang highly intellectual. Orang-orang yang cerdas, pandai, cendekiawan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan. Itu teknologi yang canggih pada saat itu, Bapak Ibu sudah kasih. Ya, itu IT pada saat itu, ilmu perbintangan. Mereka itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu politik. Dan jelas mereka orang tajir, orang kaya raya. Kemungkinan besar mereka berangkat dengan naik onta. Konvoi, Bapak Ibu sudah kasih. Konvoi naik onta. Ini road trip yang gila, perjalanan yang gila. Mereka nggak naik mobil di jalan tol dengan kawalan full rider, dengan kawalan patwal ya. Enggak, mereka naik onta berbulan-bulan melewati sungai, gunung, medan yang sangat sulit untuk dilalui. Rute bolang mereka nggak pakai Google Maps. Satu-satunya Google Maps yang mereka miliki adalah bintang yang ada di langit. Yang hanya bisa dilihat di malam hari. Pagi dan siang berhenti, bos. Nggak bisa jalan. Hanya malam hari mereka bisa jalan. Padahal malam hari adalah waktu yang sangat berisiko untuk melakukan perjalanan. Apalagi saat itu. Mereka adalah orang-orang yang nekat bayar harga buat mencari Tuhan. Mereka orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hari ini mungkin yel-yelnya tarik sis, semongko. Kalau di sini ada yang ngerti TikTok pasti tahu ya. Tarik sis, semongko. Semangat sampai bongko. Semangat sampai bongko itu artinya kalau dalam bahasa Jawa, semangat sampai mati. Banyak anak-anak muda hari ini meneriakkan yel-yel seperti itu. Mereka ini orang-orang yang kayak gitu, saudara. Orang-orang yang, wah, berani bayar harga. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang pada saat itu dianggap remeh oleh bangsa Yahudi. Khususnya oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka orang kafir. Sekalipun tajir melintir, mereka ini orang kafir, bos. Mereka orang-orang yang bukan mengenal Tuhan. Bukan bangsa Yahudi. Apalagi mereka ini orang Persia. Mantan penjajah. Kumpeni ini. Ditambah lagi, mereka adalah orang-orang yang juga menguasai ilmu sihir.
Waduh, itu syirik gitu. Itu hari ini kalau kita ngomong ya triple hit combo, fix pendosa besar. Ya, yang pertama kafir, yang kedua mantan penjajah, dan yang ketiga menguasai ilmu sihir, sesuatu hal yang sungguh-sungguh dilarang dalam Perjanjian Lama. Saudara, kita lihat ya, kepada orang yang demikian, kepada pendosa besar seperti ini, Tuhan menunjukkan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya. Orang-orang Majus yang dicap pendosa besar, inilah yang mereka yang menemukan Tuhan. Sebelumnya dengan petunjuk bintang mereka itu sempat nyasar di istana Yerusalem. Ya wajar ya, kalau cari raja ya di istana. Tapi mereka tidak ketemu seorang raja di sana. Hanya ketemu dengan raja jadi-jadian, raja gila. Kita melihat juga Tuhan tidak mendirikan tahtanya di istana raja. Mereka kemudian keluar, dan Tuhan kembali memimpin mereka dengan bintang di timur. Dan sampai akhirnya mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka menemukan anak Allah, sang Raja Juru Selamat itu. Di mana? Di Bethlehem. Bethlehem, tanah Yudea. Orang-orang Majus itu bertemu dengan Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang memilih lahir di Bethlehem, bukan Yerusalem. Ia mendirikan tahtanya di antara manusia yang biasa-biasa saja dan seringkali dianggap enteng oleh dunia. Hari ini kalau orang ngomong ya, lebih bangga ngomong itu, wah kelahiran saya dari Jakarta gitu ya. Tapi kalau misalnya hari ini Tuhan hadir, mungkin dia akan memilih untuk lahir di Sibolga. Sebuah tempat yang jauh di Sumatera, yang banyak orang nggak kenal. Tuhan hadir. Saudara, setelah bertemu dengan bayi Yesus, orang-orang Majus ini memberikan seperangkat gift set. Gift setnya apa itu? Eman, kemenyan, dan mur. Ini gift set yang biasanya hanya dipersembahkan kepada raja. Saudara perhatikan ya, sekalipun orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terpandang di negeri mereka, orang-orang dihormati di negeri mereka, mereka tidak ragu-ragu untuk tersungkur menyembah Yesus pada saat itu. Bayi Yesus yang lahir dari Maria dan Yusuf yang berbaju lusuh di rumah yang dekil, mereka menyembah bayi Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata iman. Mereka melihat dengan mata iman mereka. Mereka tahu di hadapan mereka, ini ada raja. Raja yang jauh lebih besar dari segala raja yang ada di dunia. Iman mereka bukan iman yang buta. Karena mereka sempat mempelajari firman Tuhan, Perjanjian Lama. Mereka juga dipimpin oleh Allah melihat bintang yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Ada dalam Bilangan pasal 24 ayat 17. Saudara, itu sebabnya mereka berani bayar harga sejak semula. Menempuh perjalanan yang gila, bertemu dengan raja yang gila, dan hampir dibunuh oleh raja yang gila. Saudara, kita nggak tahu kelanjutan kisah dari orang-orang Majus ini. Tetapi dari tradisi gereja, kita mendapati mereka menjadi orang percaya. Bahkan mereka mati menjadi seorang martir di akhir hidup mereka masing-masing. Saudara perhatikan ini. Seringkali Allah memakai orang yang terlihat biasa-biasa saja. Bahkan seringkali Allah memakai orang yang kelihatannya berdosa besar. Allah memakai Bethlehem, bukan Yerusalem yang terhormat. Allah memakai Yusuf dan Maria yang berbaju lusuh. Allah memakai para gembala dan orang Majus yang dipandang remeh. Allah juga memakai bangsa Yahudi, bukan bangsa Roma, yang besar, penuh kuasa. Mengapa? Karena
Karena Allah hendak menunjukkan apa itu keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan bukanlah manusia yang berambisi untuk naik ke atas. Tetapi keselamatan adalah Allah yang turun ke bawah. Keselamatan adalah jalan Allah turun ke bawah, ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Keselamatan bukanlah jalan manusia untuk naik ke atas, tetapi jalan Allah turun ke bawah. Saudara, bagian yang layak kita persembahkan kepada Tuhan cuman satu, mempersembahkan seluruh hidup kita dengan ketaatan kepada Dia, menjadi penyembah yang benar, bukan menjadi penyembah yang palsu. Kita menyembah Tuhan karena Dia Tuhan, bukan karena apa yang bisa diberikan Tuhan. Bagian kita bukan berambisi naik ke atas, tapi bagian kita dalam hidup ini ada berambisi untuk turun ke bawah, untuk melayani dunia yang terhilang ini. True worshiper way is not ambition, but submission. Jalan penyembah yang benar bukanlah ambisi, tetapi submisi, ketundukan. Ketundukan kepada apa? Ketundukan kepada firman Tuhan. Ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada kehendak Tuhan, Sang Raja. Inilah jalan dan pertempuran kita, saudara. Untuk kita menjadi penyembah yang benar. To worship the King. Untuk menyembah Sang Raja. Saudara perlu pilih pertempuranmu di dunia ini. Hidup hanya sekali. Pilih pertempuranmu di dunia ini dengan bijak. Apakah engkau berambisi untuk naik ke atas? Atau turun ke bawah? Ketika engkau rela turun ke bawah, Tuhan yang akan meninggikanmu. Tuhan yang akan memberkatimu, menguatkanmu. Saudara, pada saat ini, saya sudah tidak melayani di gereja BCS Central Park, karena saya memiliki panggilan pelayanan yang lain. Satu hal yang paling saya ingat, dan paling saya kenang, saya syukuri, ketika saya melayani di gereja BCS Central Park, adalah bertemu dengan seorang gembala, seorang hamba Tuhan, yang bernama Musa John Margono, pendeta John Margono. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih ada yang kenal, mungkin belum kenal. Saudara, beliau adalah seorang gembala yang sangat dicintai oleh jemaatnya. Ketika dia dipanggil Tuhan, begitu banyak orang yang menangis. Begitu banyak orang yang bersedih, kehilangan. Begitu pula saya, kehilangan seorang mentor. Jadi kita tahu orang-orang yang mengenal dia. Musa John Margono bukanlah hamba Tuhan yang besar. Dia bukan John Piper, John Stott yang punya gereja yang besar. Dia juga bukan pendeta Stephen Tong yang berkhotbah KKR kemana-mana. Bahkan sampai ke luar negeri. Setahu saya Musa John Margono sekalipun nggak pernah khotbah ke luar negeri. Tetapi saudara-saudara yang mengenalnya, dan saya yang mengenal dia, tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan yang besar di mata Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang hidupnya bukan berambisi naik ke atas, tapi selalu rela turun ke bawah. Dia memimpin dengan hati Bapa, hati seorang gembala yang mencintai domba-dombanya. Dia memberikan teladan kepada saya bahwa hidup ini sungguh-sungguh bukan berjuang naik ke atas, tapi rela melayani sampai ke bawah. Dari beliau, saya belajar bahwa dalam hidup kita yang cuma sekali ini, kita mesti berani untuk cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh.
bayar harga dengan sungguh-sungguh. Yang penting Tuhan yang dimuliakan. Yang penting Tuhan yang disenangkan. Bukan kita. Saudara, Musa John Margono suka sekali makan dan suka sekali bercanda. Mungkin itu sebabnya saya sangat cocok sekali dengan beliau. Hampir nggak pernah dia berbicara dengan sangat serius kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia berbicara selalu ada candaannya. Tapi satu kali dia pernah berbicara dengan sangat serius kepada saya. Dia berbicara begini. Arthur, di gereja, itu yang paling penting. Harus memperhatikan jemaat dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada jemaat yang merasa tidak diperhatikan. Mereka adalah domba-domba Tuhan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Wah, saudara, Musa John Margono itu paling marah kalau misalnya ada jemaat yang sakit dan orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang lain tidak memberikan info kepada dia. Karena dia sangat mempedulikan domba-domba Allah. Dan dia juga berpesan, mengatakan, dalam gereja, penting sekali untuk memiliki mimbar firman Tuhan yang kuat, firman Tuhan yang penuh kuasa, firman Tuhan yang alkitabiah. Saudara yang pernah mendengar khotbahnya akan mengerti bahwa khotbah Musa John Margono adalah khotbah yang berlandaskan kitab suci. Khotbah dia nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak pakai ilmu retorika yang aneh-aneh. Khotbah dia sederhana. Tapi benar-benar makjeleb. Benar-benar menusuk hati. Karena itu berasal dari kesaksian hidupnya yang tidak bisa dibantah oleh jemaat Tuhan. Hidupnya berpusatkan kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ketika dia beritakan di atas mimbar, membuat orang-orang lain gentar dan menghormati Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa Pendeta John Margono bukanlah manusia yang tanpa dosa. Begitu pula kita semua, bukan? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi melalui kehidupannya, saya mendapatkan teladan untuk hidup menjadi seseorang yang mengikut Tuhan dengan sungguh, dengan tulus. Inilah perjuangan kita, saudara. Inilah yang seharusnya kita hidupi. Berjuang untuk menjadi penyembah yang benar. Dimanapun kita berada. Hidup berjuang bukan dengan melihat dengan mata fisik, tetapi melihat dengan mata iman. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Bukan kedagingan, bukan keduniawian. Inilah hidup yang secure, hidup yang aman. Hidup yang diberkati damai sejahtera oleh Allah dengan limpah. Jadi mau ada COVID, nggak ada COVID, puji Tuhan. Mau karir bagus, nggak bagus, puji Tuhan. Mau ada orderan, nggak ada orderan, puji Tuhan. Mau punya pasangan, belum punya pasangan, thank God. Karena hidup kita benar-benar secure, aman di dalam Tuhan. Dan kita mau hidup sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar. Marilah kita menjadi penyembah yang benar. Memusatkan hidup kita untuk dipimpin Roh Tuhan. Bukan dipimpin oleh kedagingan atau keduniawian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang memelihara jemaat-Mu yang ada di Kalam Kudus, Sibolga, dan di pos-pos yang lain. Kami percaya ya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah undur di dalam kehidupan kami. Ketika saat ini seluruh dunia
sedang berada di dalam himpitan virus COVID. Kami percaya Tuhan, bahwa seharusnya yang kami khawatirkan bukanlah virus itu. Tetapi yang pertama-tama, terutama harus kami khawatirkan adalah apakah kami sungguh-sungguh mengikut-Mu atau kami tidak mengikut-Mu. Kami mau ya Tuhan, rindu sekali menjadi penyembah yang benar, memiliki hidup yang diberkati Tuhan dengan damai sejahtera yang melimpah. Oleh karena itu ya Tuhan, arahkanlah hati kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, mudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kasih setiamu yang sempurna itu, yang akan selalu memelihara dan memampukan kami untuk menjadi penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih. Saya kembalikan kepada WL. Baik, terima kasih Pak Arthur Chandra yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah mendengar bersama-sama bagaimanakah penyembah palsu dengan versus penyembah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua punya kerinduan untuk menjadi penyembah yang benar. Oleh karena itu, marilah kita minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan boleh memakai kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Pak untuk firman Tuhannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berespon firman Tuhan dengan mendengarkan kabar sukacita yang terambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 dalam berbagai bahasa. Dan kita akan mendengarkan kabar sukacita tersebut dalam klip video yang akan diputarkan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ainam tu budo di hamu saborginon di hutani si Daud si paluai lima Kristus Tuhani. Amin. Ayat 11. Hariko Allah lahir juru selamat kita, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Demikianlah kabar sukacita menyampaikan bahwa pada hari ini telah lahir Sang Juru Selamat di dalam hati kita masing-masing. Seperti dunia yang gelap, yang penuh dengan dosa, tetapi manusia dalam hal ini membutuhkan terang daripada Tuhan. Oleh karena itu, karena lahirnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia, sehingga banyak orang yang percaya kepadanya dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita nyalakan lilin atau senter yang sudah kita sediakan di tempat kita masing-masing dan boleh dinyalakan untuk menandakan bahwa terang itu telah datang dalam dunia dan membawa kita kepada keselamatan. Mari kita nyalakan lilin kita bersama-sama dan sambil menyanyikan pujian Malam Kudus yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 dan baitnya yang kedua.
Demikianlah terang itu telah berada bersama-sama dengan kita dan dia menjadi petunjuk jalan dalam kebenaran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Sucuan. Kepada Bapak Evangelis Sucuan saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, biarlah sukacita Natal ini boleh kami nikmati karena kedatangan Yesus ke dalam dunia. Kami yang ada dalam kondisi sekarang ini mengalami berbagai kesulitan pada saat ini. Baik itu karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan bangsa negara kami boleh mengatasi pandemi ini dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk orang-orang yang dalam dunia ini yang mengalami kesulitan, mereka yang kekurangan, biarlah Tuhan membalas kasihan pada mereka. Engkau boleh memberikan pertolongan kepada mereka ya Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk jemaat di Sibolga, Patantol, dan Sidempuan. Kami tahu pada masa sekarang ini banyak orang yang merasakan kesulitan, penderitaan. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka, boleh melihat banyak hal dari sisi kacamata Tuhan. Boleh semakin bertumbuh iman kerohanian mereka dalam masa sekarang ini. Biar kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan boleh kami rasakan melalui momen Natal ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, boleh kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah memimpin kita di dalam doa, Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba pada pemberian persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita di unit gereja masing-masing sesuai yang tertera di slide, baik di GKK Sibolga, Batang Toru, dan Sidimpuan. Boleh menyerahkan persembahannya di unit gerejanya masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan dari KPPK nomor 106 bait 1 dan 3. Beritakanlah di gunung.
Melalui pujian ini, kita juga boleh memberitakan bahwa telah lahir Sang Juru Selamat untuk bisa kita bagikan juga, beritakan kepada orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu, kita akan berdoa persembahan dan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus, Sibolga, Batang Toru, dan Padang Sidimpuan dapat bersama-sama merayakan Natal walaupun melalui via Zoom. Kami tetap bersuka cita ya Tuhan, sukacita Natal boleh lahir di hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami boleh mengkoreksi hati kami masing-masing, apakah kami sudah menjadi penyembah yang benar atau mungkin selama ini kami hanyalah penyembah yang palsu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh menjadi belajar ya Tuhan untuk menjadi penyembah yang benar di mata-Mu. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini jemaat-Mu di tempat ini, di ketiga tempat ini telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau juga yang boleh memberkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di ketiga tempat ini. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di ketiga tempat ini, tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Engkau juga yang boleh memberkati dan menyertai kehidupan keluarga jemaat-Mu di ketiga tempat ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus, Sibolga, Batang Toru, dan Padang Sidimpuan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu sudah memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita telah di penghujung ibadah kita. Marilah kita pujikan doksologi puji Allah Bapa Putra. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mengakhiri ibadah Natal kami pada malam hari ini. Bila dikala pun kami berpisah, kami mohon supaya Tuhan terus menolong, membimbing, mengarahkan hidup kami. Supaya dalam kehidupan ini, hati kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan supaya hati kami ini tidak dikendalikan oleh keinginan daging kami. Tuhan, karena itu kami akhiri, dan pada saat ini dikala kami pulang, kami mau menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu dipersilakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, kita masih belum selesai ya, karena masih ada acara kita. Ada ucapan selamat Hari Natal dari anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Sibolga, Batang Toru, dan Padang Sidimpuan. Mereka juga ikut bersuka cita merayakan Natal bersama dengan keluarga, walaupun di rumah masing-masing. Nah, terima kasih pertama-tama kepada orang tua yang sudah berpartisipasi, yang sudah berjerih lelah, merekam, dan melakukan yang terbaik, sehingga terbentuknya video dan ucapan ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama-sama ucapan selamat Hari Natal dan pujian Merry Christmas dari anak-anak sekolah minggu. Selamat Hari Natal Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, masih ada satu lagi ya. Salam bagimu.
Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat Hari Natal. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang sudah ikut berpartisipasi ya untuk berjalannya rekaman video sekolah minggu ini. Bapak Ibu, kita akan tiba pada sesi foto bersama dan kami berharap kita semuanya tanpa terkecuali boleh membuka videonya masing-masing ya, supaya kita akan berfoto bersama dan kita akan berfoto dan foto ini akan dilaksanakan oleh Pak Sucuan. Ya, pasang gayanya. Bapak Ibu yang masih ada Bapak Ibu yang masih belum buka videonya, mohon dibuka Bapak Ibu supaya kita boleh foto bersama-sama. Pasang gaya. Boleh pasang gaya Merry Christmas-nya. Setuju. Oke, pasang gaya yang kedua. Sekali lagi pasang gayanya. Oke, selesai. Terima kasih. Baik. Oke, sesi foto bersama sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Sucuan. Dan kita tiba pada sesi ramah tamah. Jadi boleh Bapak Ibu ucapkan selamat Hari Natal kepada teman-teman. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Sehat selalu. Memberkati. Hari Natal semuanya. Memberkati. Terima kasih Pak sudah melayani. Terima kasih semuanya. Berkati semuanya. Kasih Pak Arthur. Terima kasih Pak Arthur. Kasih Pak Arthur. Selamat Hari Berkati Natal. ya semuanya. Saya pamit sekalian. Tuhan berkati. Kasih. Ibu Rita. Kalau aku nampakin, mani balong. Pak Mari Kotin. Udah kan? Natal. Pak Daniel. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Jadi selamat Hari Natal, Mami yang. Kita berjumpa. Wah. Selamat Natal Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Natal, Roma. Sampai Hari Natal, Ahong. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, Ibu Ros, Contang Sucuan, Catowe. Tadi yang menang kuis, infokan nomor rekeningnya. Bukan nomor rekening kok, nomor telepon. Oh iya, nomor telepon rekening. Nomor teleponnya Ibu Evelina ya? Tadi belum. Ada yang kenal nggak Ibu Evelina?
Pak. Istrinya Pak Sianturi. Oh iya, nanti minta tolong infokan ke saya ya. Nomor telepon Ibu Roma, Cindy, Ibu Evelina. Cindy, nomor telepon. Cindy. Ya, cek sama saya aja ya, infokan ke saya. Terima kasih. Terima kasih, selamat Natal. Selamat hari Natal Cici Im. Selamat hari Natal Mami, Papi semuanya. Ibu. Ya. Ini Faida. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, Mei. Selamat hari Natal. Selamat Natal, Kak Vero. Natal saudaraku. Natal semuanya. Selamat Natal. Jalan Maria. Pak Arif. Reva. Rifko. Albar. Selamat Natal. Memwati. Raja. Cita, Christmas. Desa. Desa. Kami ya. Weni. Desya. Luciawati. Diego. Medan. Nani. Baikku, Caca Ake. Sama Ji. Selamat hari Natal. Cici Ai. Ibu Aida. Natal. Aku Marlene saya. Selamat hari Natal. Arti, selamat hari Natal. Muncul dia kan? Ilinda. Ilinda, selamat hari Natal. Everyone, Merry Christmas. Natal semuanya. Weni, thank you ya. Sudah dilayani. Terima kasih Marlin, Arthur dan juga ini Ani, Arni. Selamat Natal. Selamat Natal, Cici Arni. Selamat Natal, Ibu. Oh, sorry, saya gelap-gelap di sini. Apa-apa. Halo Frida, selamat hari Natal. Mengapa kabur-kabur fotonya itu? Pak Henry, selamat Natal, Pak. Pak Henry. Opa, selamat hari Natal, Opa. Opa itu. Keluarga Natal. Ibu Ros. Selamat Natal juga, Ing, sekeluarga. Selamat Natal. Oma, Natal. Ate Abi, selamat Natal. Ate Abi. Ate Abi. Rumah masing-masing. Selamat Natal, Teacher Ani. Ya, oke, ayo makan bersama di rumah masing-masing. Selamat Natal. Bersama di rumah masing-masing ya. Hai. Mari. Dadah. Selamat Natal.